Nah, teman-teman, pada part terakhir ini aku akan menjelaskan bagaimana cara membuat laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan, closing journal, dan post closing trial balance atau neraca saldo setelah penutupan. Untuk yang pertama yaitu income statement atau laporan perubahan modal. Untuk laporan perubahan modal yang akan kita masukkan pertama adalah sales. Kita akan memasukkan total penjualan kita, lalu dikurangi dengan return penjualan kita dan dikurangi dengan diskon penjualan kita. Nah, selanjutnya kita akan mencari cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Yang pertama kita masukkan adalah total pembelian kita dikurangi dengan total pembelian return, itu dikurangi lagi dengan purchase discount atau diskon pembelian kita. Semua hasil tersebut nanti akan dikurangkan dengan total sales bersih kita. Setelah itu kita akan mendapatkan total pembelian kita. Lalu dari total pembelian itu kita kurangi dengan semua total penjualan dan menjadi barang tersedia untuk dijual. Kemudian barang tersedia untuk dijual itu dikurangi dengan merchandise inventory yang akhir atau persediaan barang yang akhir dan akan menjadi HPP atau harga pokok penjualan. Kemudian total sales kita tadi kita kurangi dengan HPP kita dan akan menjadi gross profit atau loss. Kemudian gross profit atau loss tersebut kita kurangi dengan expense kita, beban-beban yang ada. Kemudian karena di sini beban saya terlalu banyak, maka itu akan menjadi minus atau loss. Kalau misalnya expense-nya lebih banyak, itu akan menjadi laba bersih. Selanjutnya kita akan membuat capital statement atau laporan perubahan modal. Yang akan kita masukkan yang pertama adalah equity pada tanggal 1 Mei atau modal awal kita. Kemudian kita kurangi dengan kerugian kita. Sebelum itu kerugian kita akan kita tambahkan dengan withdrawing atau pengambilan pribadi. Setelah ditambahkan kerugian dengan withdraw, total dari penambahan tersebut akan menjadi penurunan equity karena withdrawing dan rugi akan mengurangi equity kita, modal awal kita. Setelah itu dikurangi dan akan menjadi modal awal kita yang baru. Kemudian laporan ketiga yang akan kita buat adalah capital statement atau laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini adalah menyamakan antara aset dan liability. Semua total aset kita masukkan dengan aset, current asset dan fixed asset. Semua itu akan kita totalkan. Lalu kita letakkan di sebelah kanan liability dengan equity, semuanya akan kita totalkan. Dan ini akan balance antara amount aset dan amount liability. Untuk semua laporan yang telah kita buat, saldo-saldo yang kita dapatkan bisa kita ambil pada worksheet yang telah kita buat pada part 3 tadi. Karena worksheet tujuannya adalah untuk mempermudah pembuatan laporan. Nah, selanjutnya kita akan membuat closing journal. Closing journal digunakan untuk menutup akun-akun nominal, yaitu akun 4, 5. Closing journal juga digunakan untuk menutup akun withdrawing dan laporan laba rugi. Seperti inilah contoh pembuatannya. Untuk closing journal, setelah kita posting, kita akan mempostingnya ke buku besar umum. Nanti setelah kita posting, dipastikan pada buku besar umum pada akun nominalnya akan menjadi 0. Nah, yang terakhir akan saya jelaskan adalah post closing trial balance atau neraca saldo setelah penutupan. Akun-akun yang ditutupkan kepada post closing trial balance adalah akun 1, 2, dan 3 equity, kecuali withdraw karena withdraw telah kita tutup di closing journal. Seperti inilah contoh penutupannya.
dan ini akan balance antara sisi debit dan kreditnya. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Terlebih dan terkurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.